Segenap penghormatan kami sampaikan kepada Mukarramun di dan DPC anggota jamaah Wahidiyah yang senantiasa saya hormati. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dalam hal ini dihadiri oleh Wakassekjen Pak Abdul Muiz MSD yang saya hormati, Ketua Majelis Ulama Kota Tasikmalaya Al-Mukarram Kiai Haji Hasan yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini. Syukur alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Tentu kita berharap bahwa pertemuan ini di samping media silaturahim antara PKB dengan Jamaah Wahidiyah dan juga dengan MUI Kota Tasikmalaya, langkah ini merupakan salah satu tujuan baik oleh Partai Kebangkitan Bangsa manakala melihat peristiwa yang sangat tragis yang terjadi di Dusun Kretek, Cigantang, Mangkubumi, di mana ada pengamal sholawat Wahidiyah mendapatkan penganiayaan yang nyaris di luar batas-batas etika, batas-batas kemanusiaan, dan lebih dramatisnya ini dilakukan oleh umat Islam sendiri. Ini tentu merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi di kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri, mahkotanya ilmu-ilmu Islam di Priangan Timur. Tetapi kenapa ini menjadi potret buruk dari perjalanan peradaban Islam di kota Tasikmalaya? Untuk itu saya atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta kepada DPP Partai Kebangkitan Bangsa, mungkin nanti sekupnya lebih nasional, juga melakukan kesenyawaan gerak, kesamaan persepsi untuk bersama-sama membentengi umat Islam dari berbagai bentuk kekerasan, anarkisme, bahkan lebih menyedihkan umat Islam atau sekelompok umat Islam yang menyatakan penegak syariat Islam justru melakukan cara-cara premanisme. Ini tentu akan mencoreng-coreng wajah peradaban Islam itu sendiri. Pada kesempatan ini sekali lagi saya mengaturkan terima kasih karena Ketua MUI juga hadir pada kesempatan ini, kemudian pimpinan dan sekaligus juga jamaah Wahidiyah bisa berkesempatan hadir, bahkan dari provinsi juga hadir, dari Kediri juga hadir. Ini mudah-mudahan bisa menjadi media tabayun, dan yang terpenting lagi bahwa ke depan tidak lagi menjadi dalil bagi setiap orang yang melakukan anarkis ataupun hal-hal yang menjadikan Islam dan umat Islam khususnya di kota Tasikmalaya mendapatkan stigma yang buruk dalam konteks kepentingan Islam yang lebih luas di tingkat nasional. Barangkali itu saja, dan sebelum DPP PKB memberikan arahan ataupun juga dari jamaah Wahidiyah menyampaikan kalam silaturahim dan yang lainnya, kami persilakan Al-Mukarram Kiai Haji Dudung Akasa, Ketua MUI Kota Tasikmalaya, untuk memberikan
arahan dalam forum silaturahim antara DPC PKB dengan jamaah pengamal sholawat wajib. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara institusi ini paling murah untuk menjaga api dan manusia. Dan metode yang dipakai pendekatan dalam pembacaan ini adalah metode akal. Akal yang menunjukkan Islam adalah akal ketika syariat dan akhlak. Ketika ditemukan dimanapun yang dianggap oleh akal yang dimiliki oleh Islam ada sedikit penyimpangan, maka tanggung jawab Islam meluruskan dan mentausiah. Ini kronologis karena tadi dia adalah bagian dari otoritas. Saya tidak menerima kepada kelompok Muhammadiyah yang ingin menilai dan menilai Wahidiyah itu dengan ajaran ini tidak menerima. Ada yang melihat dari sisi ke sisi, nah itu tidak menerima. Kami hanya menerima menilai Wahidiyah kota dari sisi thariqah, dari Islam sufistik yang biasa disebut thariqah jadi kami menilai Wahidiyah dari sisi tidak dari sisi tidak dari sisi dia dari sisi pandangan teknis karena tidak mungkin nyambung Pak. Wahidiyah yang dari thariqah maka kami setuju ini pasrahkan kepada polisi fatwa untuk mengevaluasi dia yang ada di kota ya. Dari sudut pandang thariqah itu sendiri apa mutabarak atau tidak ada kriteria thariqah kan dua Pak. Kalau tidak mutabarak pasti ada mutabarak, kalau tidak boleh mutabarak ya mutabarak. Komisi fatwa ini berkesimpulan dari kumpulan kuliah bukan dari ajaran wahid. Teks kumpulan dari dia berkuliah, yang berkuliah siapa tahu teksnya ada. Ini dari metode akam Pak, maaf dari metode akam, dari fikih akam, dari fikih akam. Jadi mungkin cuma mengulang tausiah itu dari fikih akam. Kebetulan akam yang dipakai itu akam thariqah itu sendiri, akidahnya tidak dari syari'iynya. Di MUI Kota itu tidak pernah menilai sholawat, tidak pernah menilai kaifiyah. Kalau memang silsilahnya begitu, thariqah itu harus direalisir Pak. Dari yang Naqsabandi, mu'alimnya mengatakan bahwa kaifiyahnya begini, awalnya begini. Mau bagaimanapun asal silsilahnya nyampe, siapa yang mau negur? Salah sekali kalau orang itu mengirhalkan kaifiyah thariqah. Saya setuju. Tapi kenapa ada kasus Kota Tasik? Ini dari kumpulan kuliah. Si pencerama dalam kuliah ada yang dianggap dari sisi thariqah ini sendiri tidak memahami, maaf untuk menempatkan tausiah ini dulu Pak. Karena saya pun merasa tidak enak, Gus Dur kok marah sama saya. Terus terang saja, saya yang paling membela apapun komitmen Gus Dur. Gus Dur dihujat tentang APP, maksi. Saya membela beliau. Ketika Gus Dur dihujat, Gus Dur menghina Al-Quran, saya membela beliau. Karena saya sepikiran dengan Gus Dur, saya paling anti kekerasan. Jadi masalah sikap yang mengeluarkan positif itu dari metode akam, dari fiqh hukum saja. Hanya karena kebetulan ada satu poin ya, kan bahasanya pun ibu-ibu bapak-bapak. Berarti kan bukan, saya pun menyadari bahwa ini adalah bukan ajaran
ceramah tentang agama. Ini mungkin keterangan penceramah juga bisa. Ada orang yang tidak kenal dia, Allah dan Rasul tidak akan mengenal dia. Itu satu dan redaksi ceramah itu tertulis di sini. Ini kami menganggap itu kondomen menempatkan mu'alif terlalu dulu gitu. Sehingga orang yang tidak kenal mu'alif maka Allah dan Rasul tidak akan kenal pada pelindung saya. Ini yang tidak diterima oleh Komisi Fatwa dan sifatnya cuma tos, bukan fatwa. Bukan fatwa. Oh, MUI itu enggak. Saya rasa MUI tingkat daerah itu tidak ada fatwa, tidak ada fatwa. Ya, cuma tos ya. Fatwa itu lebih indah. Ini mohon maaf dulu, terpaksa kami harus membacakan. Ini dari Majelis Ulama Kota Tasikmalaya. Nomor titik-titik baca lampiran surat berkas perihal keputusan MUI Kota Tasikmalaya tentang sebagian ajaran Yayasan Perjalanan Hijrah. Sebagian kan? Lanjut Pak. Dilanjut Pak. Lanjutkan. Lanjutkan. Tidak aman. Kemudian ini kami bacakan Pak ya. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring ini tujuannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya selaku Ketua Pakem Tasikmalaya di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring dengan doa, semoga Bapak, Saudara senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan berbagai tugas dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama ini kami kirimkan sebagaimana pokok surat di atas untuk dijadikan bahan sepenuhnya. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembusannya berbagai isinya lah. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya tentang sebagian ajaran Yayasan Perjalanan Hijrah di Kampung Kretek, Kelurahan Ciganang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, nomor 25/2005. Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya setelah menimbang satu, bahwa Majelis Ulama Indonesia bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dua, bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana diktem 1 di atas, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha a. memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. B. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Mengingat 1. Pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia bab 2 pasal 3 dan 4 tentang tujuan dan usaha Majelis Ulama Indonesia. 2. Pedoman rumah tangga Majelis Ulama Indonesia bab 1 pasal 6 tentang tugas komisi. Terima kasih Pak. Saya potong saja. Karena itu sudah bagian masuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MUI, tetapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Ketua MUI bahwa secara prinsip tidak ada fatwa MUI Kota yang menyatakan bahwa Wahidiyah itu sesat. Itu yang harus menjadi komitmen bersama. Ada Pak, ini bukan merupakan fatwa, tapi keputusan MUI masalah sebagian ajaran Ceramah tadi yang menyatakan orang yang tidak kenal umatnya maka Allah dan Rasul tidak akan kenal pada beliau. Itu yang dianggap dan kami tidak setuju umat Islam Kota Tasik diberi keyakinan itu. Ini pendapat perorangan yang dituangkan dalam sebuah buku. Iya. Pendapat perorangan. Iya. Tapi yang dihantam sebenarnya yayasannya ya Pak. Iya. Yayasan Pak.
Yayasan. Karena memang mengatasnamakan yayasan. Baik. Maksud Nah, kami memancing supaya Lumloh itu menyetujui kami, sepakat dengan Wikola untuk menegur si penceramah, jangan ngomong seperti itu. Soalnya itu kan pencemaran terhadap Wahidiyah itu. Saya yakin ajaran Wahidiyah yang asli tidak menempatkan iya. Wahidiyah. Baik, saya coba gitu, Pak. begini, Pak. Saya pernah melayangkan surat pada pusat. Tolong Belum pernah. melalui orang yang ke pusat. Belum pernah. Di orang pusat, Pak. Kami cross check suratnya nomor berapa, dikirim lewat mana? Saya titip itu. Saya menyuruh sekretaris membuat surat. Jadi gini Pak ya, untuk keadilan di dalam lahirnya fatwa dan supaya hancurnya dampak yang madorot, mari menjelang buka puasa ini kita sadari bahwa dari awal rencana usulan dari Formakta atau LPP datang ke MUI membawakan cerita tentang Wahidiyah yang versi beliau-beliau sampai lahirnya fatwa sampai hari ini wallahil azim tidak pernah ada tabayun dari MUI pada kami. Saya sering ketemu itu Pak. Itu Jadi artinya ini bukan untuk berdebat Pak. Saya alhamdulillah bertemu sudah berlaki. Sekarang tabayun. Baik, begini aja, Pak. Dan Baik. mana gitu? Iya. Setelah saya setuju Komisi Fatwa mengeluarkan proses itu dan merekomendasikan kepada jaksa, saya setuju. Tapi ada tulisan bahwa hak-hak individu, hak-hak keyakinan harus dilindungi oleh negara. Itu klausulnya. Jadi artinya Bapak singkat saja boleh Pak. Artinya ini, andaikan terjadi penceramah seperti itu, Wahidiyah sendiri punya kewajiban tidak harus melalui fatwa. Kita sama-sama, ada pengamal nih, gini punya pendapat atau penceramah, ditegur seorang, saya sudah selesai urusannya Pak. Nah itulah. Ya. Tanpa harus lahir fatwa. Baik, sebenarnya benar kita hilangkan saja fatwa sekarang. Balik, Pak. Ya, sebentar. MUI institusi Pak, hargai institusi. Iya. Menghilangkan tausiah ini tidak bisa oleh saya. Sudah bisa. Harus oleh institusi. Ini kan hanya Pak, begini, kita akan bahas lebih lanjut persoalan penyamaan persepsi. Nah, setelah kita buka dan kita itu satu. MUI untuk Ya. autisme udah. Itu satu. Yang kedua, ini yang harus menjadi catatan bersama. Saya mengaturkan terima kasih kepada Al-Mukarram yang di Jakarta yang secara vulgar jelas menyatakan bahwa ajaran Wahidiyah tidak sesat. Itu tolong dicatat kepada Peras sehingga Apalagi sholawatnya Pak. apalagi sholawat, tidak ada sholawat sesat, Tidak ada sholawat. termasuk sholawat Wahidiyah, kan gitu. Dua kata kunci ini yang kemarin sering dilakukan orang untuk menjustifikasi gerakannya menghantam teman-teman jamaah Wahidiyah di Kretek. Itu yang saya Saya tuntut. tidak setuju. Nah, oleh karena itu pertemuan Saya ini, mengajak silaturahmi, saya itu mengundang kok. ya, artinya bahwa di sini sudah ketemu kata kuncinya. Ketua dalam hal ini MUI Kota Tasikmalaya tidak pernah mengeluarkan fatwa, itu harus disepakati karena langsung dari beliau. Adapun surat-surat nanti kita bisa klarifikasi setelah ya. Yang kedua bahwa MUI Kota Tasikmalaya menyampaikan ajaran Wahidiyah itu tidak sesat, apalagi sholawatnya. Tolong itu disampaikan ke publik. Dan yang terpenting lagi, saya mohon singkat dari DPP Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan statementnya dalam kesempatan sore. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari pengurus pusat atau Jawa Barat juga Tasikmalaya, seluruh keluarga besar di Wahidiyah yang saya hormati, Muharram, partai madrasah, ketua umum, ketua majelis, ketua Tasikmalaya dan keluarga besar DPC PKI yang saya hormati. Langsung saja sekiranya saya tidak akan singkat saja. Pertama, saya tentu tidak di dalam kapasitas untuk mengatakan Wahidiyah itu sesat atau tidak sesat. Tetapi akan disadari bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu elemen bangsa, sebagai salah satu kekuatan politik yang merupakan perangkat dari proses demokratisasi, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa siap untuk berhadapan dengan komponen manapun yang melakukan kekerasan dengan atas nama kebenaran ataupun atas nama agama.
Jadi yang paling prinsip itu, karena saya secara pribadi pada tanggal 2 Oktober ini saya secara pribadi langsung ditelepon oleh Yang Terhormat Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk langsung turun ke Tasikmalaya di dalam rangka melakukan advokasi, evakuasi, dan kalau perlu membangun posko kemanusiaan untuk membela teman-teman keluarga besar Wahidiyah yang menghadapi tindak kekerasan dari kelompok atau oknum-oknum tertentu. Tentu dalam konteks ini saya sangat merasa bersyukur. Saya sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan pada hari ini saya bisa berdampingan secara langsung, walaupun setiap saat juga saya bisa berdampingan secara langsung dengan Yang Terhormat Rabi Kiai Julido Makassar. Tetapi untuk konteks hari ini saya sebelumnya tidak membayangkan. Sehingga paling tidak sesungguhnya ada persepsi yang sama antara Al-Mukarram Kiai Haji Dudu Makassar dan kita semua juga secara khusus Partai Kebangkitan Bangsa untuk menghadapi berbagai tindak anarkisme dan kekerasan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya atas nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan atas nama Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan instruksi kepada DPC PKB Kota Tasikmalaya untuk menyiapkan diri menghadapi berbagai macam kemungkinan terjadinya tindak kekerasan atas nama kebenaran yang lain atau atas nama politik atau bahkan atas nama agama. Karena saya bahwa tidak ada satupun kebenaran, ajaran kebenaran yang membenarkan untuk berlakunya tindak kekerasan, untuk melakukan berbagai tindak penganiayaan terhadap komponen masyarakat lain, terlebih lagi hanya terdapat sedikit pemahaman tentang kebenaran yang sebetulnya sama dalam tren keislaman. Itu saya kira saya menyampaikan terima kasih satu kali lagi. Mudah-mudahan ini adalah awal dari sebuah solusi dan awal dari sebuah di mana teman-teman keluarga besar Wahidiyah bisa kembali ke daerahnya masing-masing dan bisa menjalankan kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan? Ini waktu nanti bisa silakan buka dulu karena ada sudah. Saya hanya ingin membacakan statement dari DPC PKB Kota Tasikmalaya. Aksi kekerasan yang menimpa Muslim pengamal Sholawat Wahidiyah sama dengan melepas tali ukhuwah Islamiyah. Aksi kekerasan yang menimpa umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah di Dusun Kretek Cigantang, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya telah mengundang keprihatinan berbagai kalangan termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Aksi kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dilakukan oleh sekelompok yang mengatasnamakan penegak syariat Islam, nyata-nyata telah menodai kesucian Islam dan merobohkan nilai-nilai dan hakikat kemanusiaan. Kota Tasikmalaya yang memiliki identitas mahkotanya ilmu Islam di Periangan Timur telah dijamah oleh tangan-tangan jahiliyah, merusak dan menghancurkan rumah umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah sambil mencap murtad. Ini sungguh perbuatan biadab dan di luar batas-batas kemanusiaan. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tasikmalaya mengutuk dengan keras penganiayaan yang dilakukan kepada umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah. Oleh karena itu kami bersepakat dan menyatakan komitmen anti kekerasan. 1. Majelis Ulama Kota Tasikmalaya dimohon menjelaskan kepada umat bahwa umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah adalah organisasi yang legal dan muatan ajaran pengamal Sholawat Wahidiyah bukan ajaran sesat. 2. Pihak penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan jangan takut untuk segera memproses kelompok yang melakukan tindak kriminal, pengrusakan dan penganiayaan terhadap umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah. 3. Kepada pemerintah Kota Tasikmalaya segera turun tangan memulihkan kondisi dari dampak psikologis yang dialami umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah. 4. DPC PKB Kota Tasikmalaya menghimbau kepada segenap Muslim pengamal Sholawat Wahidiyah untuk tidak takut dengan segala bentuk ancaman atau intimidasi. Untuk itu kami membuka posko bagi umat Islam pengamal Sholawat Wahidiyah untuk bersama-sama menegakkan peradaban dan persaudaraan. 5. Segenap tokoh agama dan para ulama serta organisasi Islam untuk segera duduk bersama mencari solusi agar kekerasan
terhadap umat Islam seperti yang dialami umat Islam pengamal sholawat wahidiyah tidak lagi terjadi di kota Tasikmalaya. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi, hal-hal yang menyangkut lebih detail untuk mensamakan persepsi dan sekaligus juga pemahaman, dan sekaligus juga media ini adalah media untuk mempererat dan lebih mengikat ukhuwah Islamiyah sekaligus dalam rangka taswirul akbar antara kita, Wahidiyah, Majelis Ulama, dan juga komponen masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Kiai Haji Ridho Prakasa, Ketua MUI Kota, Pak Abdul Muiz, juga Ketua Dewan Guru DPD PKB, dan Ikhwan ataupun segenap pimpinan maupun jamaah Wahidiyah yang hadir pada kesempatan ini. Kami persilahkan untuk berbuka puasa bersama, dan saya tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya pasal ini yang dikritisi oleh kalau kritik dengan kota sama selama saya mempelajari ajaran asing, ternyata tidak sudah selama semua posisi yang dengan ajaran asing itu saya tidak berani mengkritisi yang posisi sebagaimana ajaran asing. Maka Kiai yang dirasakan selama Kiai itu yang menengok di lapangan, yang untuk. Tapi kan di fatwa kan dimuatnya begitu Pak, mengambil dari halaman sekian buku kumpulan teks kuliah Wahidiyah. Siap kumpulan teks Wahidiyah ya jelas kedua yang mengeluarkan. Kalau anu Pak, yang umpama itu betul-betul membuat cuma itu kan mungkin telepon atau kirim surat dulu kepada kami, tidak serta-merta mengeluarkan surat keputusan ini adalah juga pada kejaksaan untuk membubarkan adanya yayasan Wahidiyah. Ini sehingga dengan adanya SK Majelis Ulama Indonesia ini menjadikan legitimasi bagi orang-orang tertentu yang mau ada sentimen pribadi kepada para pengamal untuk merusak, membakar, dan menghancurkan. Itulah sebabnya. Ya, ini saya memaksa oleh Komisi itu saya maksa karena saya tahu kalau dominasi oleh diteruskan lagi nanti. Diteruskan lagi. memperhatikan sebagai organisasi keagamaan mendapat legalitas dari Departemen Dalam Negeri. Yang terakhir dinyatakan menuntut hukum. Ya. Kita cuma dalam fikih sama. Iya. Sama-sama pendekatannya itu kan harus yang hantam masalah salah dan jalan. Andai kata nama Wahidiyah meyakini guru harus mendekati mereka bisa berpengaruh terhadap menaik masyarakat jalan. Syekh Abdul Qadir dan Akam itu Anda salah itu sudut pandang yang berbeda. Dikatakan saya mungkin di bulan lalu bahwa manusia itu dilahirkan akan diprogramkan. Mari dalam surat keputusan Bapak ini untuk membubarkan manusia dan menyatakan ya yang kedua pun juga begitu.
ada semua kami melakukan saya itu yang melakukan perubahan. Soal itu ini kan sesuatu yang itu pun dalam mungkin bisa iya, bahwa ini nyatanya fatwa bukan sebagian ajaran. Di forum bahwa ternyata tidak mengeluarkan fatwa nyatanya dua nyata fatwa tentang sebagian ajaran manusia. Ini fatwa sekretaris atau bapak atau ini kata lembaga resmi maksudnya. di dalam hadis kami dongkrak Pak itu siapa ya? Supaya jabat ini namanya kesadaran kebermanfaatan. Sekarang otomatis meningkat dengan melihat saja katanya menjadikan saya tidak setuju. Saya lakukan perubahan rekomendasi pada kejaksaan dan pada kepolisian. Pembekuan ajakan keluarnya dulu. Itu pun karena aspek sosial. Kalau menurut hemat saya begini Pak Kiai ya. Aspek sosialnya. Di dalam MUI itu pasti ada tim yang menguji satu materi apakah ini layak dibawa ke komisi 4 atau tidak. Kalau di kota nggak ada. Enggak standar saya pikir MUI itu mungkin satu dari pusat sampai seluruh ini sama mungkin ya standarnya aturannya. Iya. Dalam kaitan hal kesalahan mungkin saja kesalahan tulisan sebuah buku itu banyak menunggu perbaikan sehingga untuk perbaikan apa yang dibaca oleh MUI berupa surat tolong dilihat kembali buku yang Anda terbitkan tidak yang dihantam Wahidiyahnya dan lembaganya. Dan sekarang diakui atau tidak sudah menjadi dasar hukum pembuat anarki. Seakan mereka yang membakar rumah, memukul, mengancam, mengintimidasi. Sampai Pak Suntana saya baca di website saya print lebih segini Pak Kiai. Kata Pak Suntana itu kata MUI udah sesat Wahidiyah itu. Nah itu salah Pak. Itu dampak, mohon maaf. Dampak sehingga memanfaatkan redaksi fatwa MUI dijadikan manfaat. Nah itu sebuah kesalahan. Iya. Mereka tidak melihat klausal akhirnya. Itu harus hidup berdampingan. Saya kan selalu menceramahkan Islamisasi MUI itu dari ahkam memang begini, tapi itu paham kan. Terus saya melihat, tapi ada saya harus didukung Pak Kiai, Pak Kiai. Dengan perkara dakwah, sesesat apapun menurut paham kita kan tidak lantas dengan pendekatan kita. Teman-teman yang kita kan darurat. Alladzina yuqatiluna. Ya. Teman-teman ya itu tidak bisa dikita begitu saja. Kalau saya menyambut, mari melihat dari pemahaman kan. Ketika memang menurut paham kita mereka salah, apa memang yang salah menurut pemahaman kita? Lantas harus dekati dengan kita, atau tidak? Itu dekati dengan dakwah. Iya. Metode dakwah cuma 3, kan? Tapi itu ada teman-teman yang membakar rumahnya Pak Dada. Teman-teman itu punya dasar untuk menyelamatkan fatwa MUI. Alasan mereka begitu. Karena nyata-nyata di situ ada tulisan fatwa MUI. Itu kan maborot yang timbul dari fatwa yang lahir. Artinya gini, saya mendukung Pak Kiai sebenarnya. Cuma jangan menyangkap semut dengan peluru kendali rudal skun Pak Kiai. Ini semut, ada satu semut yang gigit kita ditembak sama rudal skun. Berarti salah dong pelurunya. Nah, mungkin ini hal yang perlu didiskusikan. Makanya saya meminta kepada Kapolres itu beberapa kali kita dipertemukan Wahidiyah, MUI sama kelompok mereka. Ya. Maunya saya begitu. Dan saya melihat apabila kelompok mereka yang menurut keyakinan tidak satu persepsi. Pak Kiai sendiri di MUI tadi menyatakan bahwa di dalam MUI sendiri
sudah ada sedikit perbedaan tersebut tentang Wahidiyah kan. Ada unsur ini, unsur ini. Bukan berbeda lagi. Kalau saya mempertimbangkan rekomendasi dari Muhammadiyah, Iya. ini dari Muhammadiyah, dari NU saja, tapi NU Pasihan itu ada. Kalau mau Bapak baca rekomendasi untuk dijadikan Sambil coret-coret gitu. tapi itu tidak saya masukkan karena dari persepsi perorangan. Tapi personal kan. Dari personal. Iya, saya melihat ini pendapat personal. Menurut Pasihan itu masih termasuk orang NU kota loh. Pasihan itu Suriah. Iya. Pasihan Sukahilang gitu. Jadi saya melihat Pak Kiai, Sekarang sudah meninggal. Nah, kalau Bapak Uta dari Wahidiyah membaca rekomendasi dari Pasihan untuk dijadikan bahan pertimbangan MUI dalam mensikapi Wahidiyah. saya banyak mendengar. Entah apa. Saya banyak mendengar. Iya. Tapi tidak saya pakai. Tolong Pak Kiai, saya ingin menceritakan sepintas gimana ya keberadaan di lapangan terhadap Islam Wahidiyah. Kenapa ditentang oleh mereka masalah Wahidiyah? Karena Dikeretek gitu, dikeretek. Pada itu dikeretek. Karena di dalam selawat Wahidiyah itu kita diajarkan bahwa berdoa sambil bertawasul. Sambil bertawasul. Ada sepihak beberapa gelintir orang yang tidak senang terhadap tawasul itu sendiri, sehingga dibesar-besarkan, sehingga sampai saat ini maaf ini Pak Yus, Di MUI itu yang anti tawasul itu buat Wenanya. dan itu termasuk unsur pengurus loh. Jadi artinya kebencian personal Di sini tuh sehingga dimunculkan sumbernya bahwa Wahidiyah itu sumbernya adalah anarkis itu kan adanya fatwa lah. Itu kami mohon juga apa itu bagaimana supaya fatwa itu tercabut, dinetralisir. Terus kapan antara MUI, aparatur negara dengan Wahidiyah kita ketemu dialog Dan dengan untuk mereka. mencari titik temu. harus dengan mereka. Iya, Dengan iya. mereka. Monggo, kami pun Tidak siap. mereka, saya nggak berani. Iya, kita Biar pun mereka siap. kita kasih pemahaman. Saya pun mau memberikan pemahaman. dan kalau dalam koridor berbeda ikhtilaf sebenarnya tidak harus diakomodir. Kalau memang mereka tidak senang tidak apa-apa. Cuman lembaga yang harus berbuat adil ini jangan berpihak pada yang tidak senang. Saya kan tidak ada keberpihakan. Dalam akhirnya fatwa, Pak, mohon maaf yang dijadikan oleh mereka. Iya, saya tidak melihat pada kesalahan personal Imam MUI. Jadi Pak Haji itu hanya mengakomodir yang kelihatan di lapangan karena saya orang kretek sendiri Iya. yang merasa tertindas oleh orang-orang yang kontra terhadap Wahidiyah. Jadi Pak Haji itu hanya memandang dan mengambil satu keputusan itu atas dasar orang-orang Yang tidak senang, yang yang- tidak mengklarifikasi dalam arti tidak mengadakan tabayun kepada pihak Wahidiyah. Itu yang saya tidak merasa sehingga terjadi Pak Haji keberadaan Resmi seperti intern. ini. Tidak. Kalau tidak ada tabayun, saya insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Tidak. Tidak Saya akan tabayun. terjadi seperti ini Enggak. kalau tidak Mereka kan bersama buku. kalau tidak. Yang dikaji oleh kita kan buku, Pak. Iya betul. Nah, Lebih itu. enak saya berbicara buku sehingga bagaimana merevisi kesalahan Saya dalam serahkan buku. pada Komisi Fatwa. Ini bukunya. Jadi kesalahan dalam buku ini saya pikir tidak harus dipatwakan. Ya, semacam namanya Sama MUI sendiri. merevisi kan, Revisi itu aja. Iya, Namanya MUI biasa sendiri terjadi. menerbitkan tabloid umpamanya. Jelas di situ ada tulisan salah. Masa harus membubarkan MUI-nya kan tidak mungkin tuh istilahnya. Itu kan untuk intern saja sebetulnya buku gitu. panduan internnya. Kalau tidak ada nuansa politis loh, kalau tidak ada apa-apa, Jalan kalau keluar yang paling- lillahi ta'ala mesti harus begitu. Mana ini Pak? Jalan Iya. keluar ya yang paling. Apa yang dikritisi oleh MUI terwujudkan adalah hukum, ya. Lantas diakui bahwa penceramah itu ada kekeliruan, tidak sesuai dengan ajaran. Tinggal ada surat resmi saja dari Wahidiyah bahwa isi ceramah yang ada dalam itu memang tidak sesuai dengan ajaran aslinya. Yang sebenarnya begini, selesai itu dimasukkan ke MUI, di MUI dikaji kembali. Tidak bisa dan begitu. akan dihukum kami Tidak bisa cabut. begitu ya. Karena pemahaman dalam tasawuf dengan syariah tidak jelas, tidak mungkin sama. Gini Pak. Oke, monggo. Jadi terjadi deviasi. Iya, iya. Kalau deviasi penyimpangan, tapi juga terjadi distorsi. Sesuatu yang juga itu diputarbalikkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi terjadinya suatu pemahaman itu bisa terjadi karena deviasi, karena kesalahan penyimpangan dari pengamal terhadap ajaran aslinya. Tapi juga terjadi distorsi, pemutarbalikan. Sesungguhnya tidak seperti itu, dikasih wajah yang lain. Itu namanya distorsi. Nah, sekarang itu terjadi deviasi apa distorsi? Ini contoh ya. Saya mau kasih ini studi begini. Saya juga kedatangan oleh sekelompok Ya.
yang menyebarluaskan bahwa Idrisiyah sesat. Iya. Persis Pak. Malah ini sudah merupakan selebaran kan. Karena penceramah ini malah mursyidnya loh yang pidato dalam mentalkin murid. Ada kekuatan Beliau menggunakan 3 syahadat. Jadi murid yang mau ditalkin masuk Idrisiyah, dalam setiap ayatnya itu diwajibkan mengucapkan Subhanallah, saudara Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Dawudahlah khalifatur rasul di hadis zaman. Ini disebarluas. Ini kan oleh kelompok-kelompok yang tidak memahami pendekatan sofistik, sangat kontroversi, kesalahan berbaca. Kenapa pidato terbuka hal seperti itu? Itu kan takhusus ya. Itu kan tidak aman. Itu kan kekeliruan paham daulah sendiri. Kok pidato seperti itu? Nuwun sewu ini Pak Kiai ya. Tapi akhirnya kan tidak terjadi hal di kretek diislamkan oleh saya. Ini begini ya. Hal di kretek ini juga hampir terjadi di Pamekasan. Kelompok-kelompok yang pola pikirnya seperti itu. Dia membuat hasutan dengan selebaran-selebaran terhadap Pakitiah. Yang Idrisiyah itu sudah Pak di kan sini. begitu ya. Yang Pakitiah tidak seperti itu, seakan-akan dibacakan seperti itu, diwacanakan seperti itu, sehingga menciptakan image bagi masyarakat kalau Wahidiyah itu seburuk yang mereka sebarkan itu. Akhirnya apa yang turun bukan komisi fatwa MUI di sini, tetapi komisi penelitian dan pengkajian yang turun dulu. Setelah komisi penelitian dan pengkajian itu turun, ya kan ya, menyelidiki, tidak benar selebaran itu. Setelah kami menyelidiki rekaman kepada pengamal Wahidiyah dan membaca buku-buku Wahidiyah, akhirnya tidak diangkat di komisi fatwa MUI, maka nggak terjadi fatwa. Ya, saya pun belajar dari pengalaman yang sudah dari Wahidiyah tahun 2005. Maka kasus Idrisiyah ini lebih ekstrim lagi Pak. Idrisiyah. Iya, menurut pembuat selebaran. Terus bagaimana Pak kamu yang telah Saya minta ditarik kembali. Nah, oke lah, Selebaran gitu ditarik jelas. oleh Kapolres, tidak boleh disebarkan. Tolong saya pertemukan dengan Biro Dahlan dan pembuat selebaran. Kapolres mempertemukan, saya penengahnya. Alhamdulillah Islam Pak. Pada udah mau mencabut kekeliruannya, saya minta asyhadu itu kan asyhadu seperti pokoknya dalam pembebasan dekat murid jangan menggunakan lagi lafaz yang sudah menjadi istilah bagi Nabi. Kenapa tidak bayatuk atau begitu? Pada udara siap ya merubah bahasa kafir dari asyhadu anna. Karena kalimat asyhadu ketika disejajarkan dengan saudara Rasul ini yang berbeda. Iya. Bagi awam itu tidak bisa. Bagi dia kan tidak sampai seperti itu. Nah, ini saya memberikan wacana Pak ya. Jadi kalau Bapak membaca buku itu ada yang mengatakan seandainya kita tidak mengenal Mbah Yai, kita tidak kenal pada Allah. Ini tataran seorang murid yang dia itu dibimbing oleh seorang guru untuk mencapai tingkat kesadaran yang tinggi Pak. Iya khususnya. Nah, ini kalau tidak memperoleh seorang guru tidak akan mencapai satu makrifat yang diharapkan. Betul. Contohnya, ini saya kaitkan dengan kajian luar. Sekarang Maulawiyah pimpinannya Jalaluddin Arumi. Katanya Jalaluddin Arumi karena begitu sulitnya mendekati Tuhan. Seandainya seseorang itu mencari sampai dia mencapai kesadaran kepada Tuhan yang diharapkan, 200 tahun belum tentu kalau dia berhasil. Tapi kalau dia menemukan seorang pembimbing, 1 hari bisa selesai dia. Ya, itu kan host Pak. Makanya di sini hendaknya dipahami dengan paradigma berpikir cara sufistis. Betul. Gitu loh. Kalau kita berpikirnya cara metode akam, wah ini nanti mesti rancu. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Wahabi." Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalam sesuatu itu. Berarti sama dengan Sayyidina Abu Bakar menetapkan Allah di dalam benda kalau begitu. Iya. Ini rumit, ini kacau ini, balau nih. Ini kan penceramah itu harus hati-hati. Jadi Di mana mereka ceramah? Ketika ceramah sebenarnya host lantas tersebar luas ke publik yang tidak mengenalinya. Ini akibatnya ada kekeliruan juga dari penceramah itu. Kenapa buku itu tersebar kepada orang yang tidak mengenal pendekatan? Tapi etikamu tidak selayaknya begitu ya, dalam arti tidak serta-merta mengeluarkan fatwa Wahidiyah sesat ya, atau ajaran Wahidiyah yang sesat. dikatakan oleh Profesor Dalam buku siapa? itu mestinya ditulis. Saya menemukan dalam buku ini apa enggak dilalat atau mestinya usul gini, saya datang ke Gramedia, ya, menemukan buku tentang isi sebuah agama. Apa saya harus lapor ke MUI lalu membuat fatwa? Buku untuk internal agama mereka. Sekarang kalau saya lapor ini, Haji. Sekarang kalau saya lapor ini Pak Yai, sedikit saya memberikan tambahan. Dia orang yang mau anarkis. Iya. Pak Yai, tidak saya dengar. Ya, Pak Yai.
Sekarang saya memberikan satu masukan Pak Yai. Di kota gimana? Akibatnya di kota gimana? Kalau tidak saya akomodir, tidak saya layani. Ya. Gini Pak Yai, Menjalankan hak individual. Iya. Saya mengeluarkan klausa. Gini Pak Yai, Pak Yai gitu. Jangan berbuat sesuatu kecuali itu berdampingan. Saya Hal memberikan yang berbeda paham itu dialogis. Iya, gini Pak Yai. Cocok. Ya, saya Ada orang mereka. Karena Saya mereka cenderung. pun datang juga ke saya sampai ke rumah berapa kali datang. Saya selalu tahu. Gini Pak Yai, kalau di untuk teks kuliah Waqidiyah di Waqidiyah itu ke dalam sifatnya seperti yang saya katakan. Ya, betul. Ini sebetulnya ada lagi sebuah buku yang dijual yang sesungguhnya orang lain kalau membaca kalau seperti sikap MUI tadi orang juga tersinggung. Contohnya buku di Tarikat Tijaniyah yang mengatakan serendah-rendahnya wali di Tijaniyah itu setinggi-tingginya wali di luar Tijaniyah. Ini apa enggak menyinggung? Tapi kita biasa yang demikian, enggak tersinggung sama sekali. Sebetulnya ini kalau dipahami menyinggung. Kalau Pak Kiai itu tadi malah masih ke dalam itu, enggak diselebarkan dijual di luar malah. Wong itu untuk mengkader Gimana kalau ini sendiri kok. Bagaimana? Sekarang kalau saya lapor itu gimana? Ya, yang paling memahami bahwa Wahidiyah itu kan ajaran khos kan. Betul nggak? Aku saja itu khas, malah sudah khawasil kan. Saya itu jenar saja dihukum mati. Apa kita berani menyalahkan sejenar di hadapan Allah? Kan gini, Jing. Kekeliruannya kan itu Jadi mungkin tersebar luas ke pabrik. dengan seperti kayak Masalah gini, pabriknya ini yang MUI itu sekarang gimana gitu loh. Pabrik itu Kira-kira Seperti kayak Yai, gitu, ya. MUI untuk langkah kedepannya itu bagaimana? Untuk ke depan, realita sudah dipandang banyak kelompok-kelompok anarki yang menjadikan alat untuk berbuat kesewenang-wenangan, Fatwa pengusahaan. MUI Ini dijadikan akan kita biarkan legitimasi untuk atau melakukan ada tindakan solusi itu untuk ke masalahnya. depan. Kira-kira gimana ya? saya sudah melangkah berbeda dengan mensikapi Wahidiyah. Karena saya belajar dari pengalaman tahun 2005 keluarnya tausiah itu. Iya. Walaupun tidak melahirkan anarkis. Dari 2005 sampai sekarang tidak terjadi. Sekarang terjadi imbas dari kabupaten sebenarnya. Ya, betul, ya betul. Benar. Iya, Betul. betul. Karena saya pun tidak hanya dialog dengan kelompok mereka pun saya dialog terus. Saya selalu memberikan pemahaman sesat apapun menurut Anda. Itu menurut paham Anda, itu paham. Kalau kesesatan suatu bagaimana sulit, kelompok juga sulit. Sekarang Pak, Imbas dari kabupaten. ini sedikit saya ingin menjelaskan tentang salaf dan jalak supaya tidak miss di sini ya. Ini kasus yang diangkat masalahnya. Akhirnya yang terakhir itu pada masalah salaf dan jalak. Salaf itu meningkatkan, jalak itu menurunkan. Itu gampang-gampang saja. Iya. Ya, itu dasarnya juga ada dasar di samping dasar itu dari qaulul ulama, dasar daripada hadis ada. Sifatnya begini, bahwa seorang wali itu secara sah dia diberikan karunia sifat bisa meningkatkan kesadaran keberimanan seseorang. Ini saya katakan kesadaran keberimanan seseorang dan juga bisa rohani, kan? menurunkan kesadaran keberimanan seseorang. Contohnya saja begini, ketika ada seorang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah wali itu?" Jawab Rasulullah, wali adalah seseorang apabila engkau melihat orang itu menjadikan kau ingat kepada Allah, itu meningkatkan kesadaran keberimanannya. Betul. Loh, gampang tak kalau begini? Ya betul. Kemudian Dan di dijelaskan. mana menurunkannya? Menurunkan ketika ada seseorang mengatakan membenci wali, kata Rasulullah, man adali walian faqad adatu bil harbi. Barang siapa yang membenci waliku, maka aku ikrar perang dengan dia. Ketika seseorang diperangi Tuhan berarti imannya itu lemah, turun itu namanya. Ya betul. Tapi anak salah. Anas salabul akbar. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Malah langsung mengatakan anas salabul akbar. Mbah Yai Majid tidak pernah mengatakan. Malah justru Mbah Yai Majid itu tawadu sekali saya itu sama dengan sampean banyak dosa. Tidak pernah ego itu. Dolam itu terus malah bahasanya. Saya sepaham, Pak. Saya sepaham. Paham. Tapi itu untuk konsumsi siapa? Taklifi kan harus ada wadoknya, Pak. Ya. Mewadokkannya di mana? Ya. Yang ditaklifnya harus ya. Ketika orang mukallaf yang ditaklif oleh kita, orang yang tidak mengenal sama sekali pendekatan rohani yang spiritual, itu kan menjadi masalah. Ini kebijakan itu harus Tidak disesuaikan. bisa, Bapak kurang paham saya rasa tentang Ada. buku Wahidiyah, bukan? Iya. Buku Wahidiyah itu dicetak untuk kalangan sendiri. Ini tidak untuk umum loh. Kita tidak menjual umum loh. Salahnya sendiri orang memiliki itu. Mau kita punya Injil menyalahkan kita.
Itu sudah ditulis Pak lemah. Tidak bisa begitu. Itu kita juga diajarkan untuk kalangan sendiri. Gitu. Tidak untuk semua konsumsi umat, untuk khas para pengamal Wahidiyah. Betul. Ya. Itu pantolnya itu kan. Ya. Itu kenapa diangkat? Buku itu dibaca. Loh, masa harus menyalahkan Wahidiyah? Umpamanya ada orang foto kopi, umpamanya Pak ya, saya punya saudara foto Injil, masa yang harus disalahkan gerejanya atau Nasraninya? Tapi seharusnya hati-hati. Loh, kok seharusnya? Gimana Bapak ini? Jadi yang sirron itu sirron. Kemudian di Yahudi, di kitabnya Yang Yahudi sirron harus mengatakan ada bahwa sirron. Nabi Uzair itu anak Tuhan juga. Gitu. Walau bagaimanapun Pak Kiai seperti kita Pak Kiai. Nanti Ya, kita gini, Pak, ya seperti kita Pak, insya Allah. kita ini dihadapkan kepada satu permasalahan. Kalau kita begini, sudah hanya berpegang teguh kepada yang ada yang jelas dan berdampak madorot, hampir pembunuhan dampak fatwa ini, hampir pembunuhan. Apa pernah MUI merasakan, Pak? Bagaimana saudara Dadang tidak aman di rumah, anak nggak bisa sekolah, rumah dibakar, mesin ratusan juta minjem dari Pak. Musola sudah dibakar. Itu, tapi sekarang Ya. dari 2005 sampai hari-hari ini tidak terjadi itu. Imbas dari Pak. Saya pun yang merasakan bahwa itu sebuah kesalahan besar dari kelompok mereka. Makanya saya koordinasi langsung dengan Musbida di Kesbang. Ini beberapa hari kemarin itu sudah saya koordinasikan. Dan saya meminta pada penegak hukum anarkis tolong ditindak. Anarki yang timbul dampak dari itu, Menyelamatkan fatwa MUI. Kalau memang itu dampak dari tausiah, berarti mereka menyalahgunakan tausiah. Padahal saya sendiri sering dialog dengan mereka. Begini Pak, saya ngajak kepada satu makom di mana apa yang MUI inginkan terlaksana. Revisi, adakan revisi. Andai tidak disebarluaskan. Tapi tolong dong, MUI sendiri karena gini, sebagai ulama, apabila berbuat satu kesalahan pengambilan keputusan, menempatkan permasalahan, maka ulama adalah contoh yang pertama dia menarik kesalahannya. Tidak hanya menuntut. Kalau saya mau balansir. Iya betul, supaya balance. Saya tidak sendiri kan. Supaya tidak sendiri, betul. Supaya dipahami lah. Iya betul. Kalau PW-nya Saya harus balansir. seperti kita. Kalau saya yang lainnya. men-tracing, ini komisi fatwa, unsur MUI yang ada di MUI harus. Iya, saya melihat dari dalam itu Pak, berbagai unsur ada di dalam. Ya. Barangkali gini Pak, sebentar, saya ingin agar ritme pembicaraan kita ini mengarah pada sebagai ulama, apabila berbuat satu kesalahan pengambilan keputusan, menempatkan permasalahan, maka ulama adalah contoh yang pertama dia menarik kesalahannya. Tidak hanya menuntut pada Wahidiyah untuk merevisi. Tidak, kalau saya mau balansir. Iya betul, supaya balance. Saya tidak sendiri kan. Supaya tidak sendiri, betul. Supaya dipahami lah. Iya betul. Kalau PW-nya Saya harus balansir. seperti kita. Kalau saya yang lainnya. men-tracing, ini komisi fatwa, unsur MUI yang ada di MUI harus. Iya, saya melihat dari dalam itu Pak, berbagai unsur ada di dalam. Ya. Barangkali gini Pak, sebentar, saya ingin agar ritme pembicaraan kita ini mengarah pada fa'aslihu baina akhwaikum. Betul. Terjadi sebuah keislahan dan keikhlasan satu sama lain. Yang pertama, kita harus mencari kerangka solusi bagaimana teman-teman kita, para pengamal sholawat Wahidiyah yang berdomisili di Kretek Cigantang itu bisa kembali ke rumah. Itu satu. Tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tidak ada tidak ada hakikat ancaman apapun. Itu satu. Nah, ada 3 solusi yang mungkin bisa saya tawarkan untuk kembali memulihkan dan mengembalikan Cigantang sesuai dengan kondisi kemarin sebelum terjadi situasi caotik. Yang pertama, dari kerangka memfasilitasi, saya dengan Pak Muiz itu akan mencoba bukan saja MUI kota, tetapi juga MUI kabupaten dan tokoh-tokoh ulama. Kita akan kumpul dan langsung bukan saja mengutuk aksi kekerasan, tetapi juga
meluruskan kepada masyarakat atas pemahaman masyarakat terhadap Wahidiyah. Itu yang penting. Ya, itu. Pemahaman masyarakat terhadap Wahidiyah. Yang sebenarnya. Itu yang harus diluruskan bersama-sama. Dalam konteks ini MUI tentu turut serta dengan kita bersama-sama. Itu kan? Ya. Tolak ukurnya itu, Pak. Tolak ukurnya itu. Itu yang pertama. Nah, kemarin saja ini Ya. kemarin ada kelompok masyarakat. Mereka kan memberikan buku. Mereka kan tidak mengaku dalam buku. Mereka melakukan saya sedang tidur lelap. Kelompok itu dalam bukunya ada di saya. Itu tokoh-tokoh kan saya kumpulkan tokoh masyarakat yang kretek berapa puluh orang yang Jadi gini Pak, kejadian kemarin pembakaran kronologi apabila kita berbicara dengan bahasa yang jujur keluar dari hati nurani, merasa kita istighfar seakan-akan beliau Rasulullah di hadapan kita menyaksikan ucapan kita, intisar, ya. Kita merasa jujur. Saya melihat begini, saya dapat informasi akan terjadinya iring-iringan FPI itu dari Intel Pak, SMS Kang Haji akan ada iring-iringan FPI dan anu ta'aruf tentang bulan suci Ramadan. Yang terjadi apa di kaum? Pembacaan tadi hujatan terhadap Wahidiyah, beriring-iringan langsung masuk ke retek, membakar bendera fafiru ilallah wa rasulullah SAW, membakar fafiru. Itu yang terjadi. Nah ini mau diapakan? Apa mau dibiarkan? Yang alasan mereka Bapak Pak Dindin di dalam tulisan bukan hanya wacana, tulisan nyata. Mereka itu apa? Bergerak atas dasar apa? Menghancurkan satu kelompok yang menghancurkan kesucian Islam, musuh Islam Wahidiyah. Mari, bahkan ada penceramah yang bernama Ustadz Awid diundang ke Keretek di FPI Jakarta mengatakan, mari kita gorok leher pengamal Wahidiyah. Ya, itu harus kita kutuk bersama. Mereka merujuk kepada fatwa keputusan apa tausiah itu namanya yang dibuat oleh MUI. Nah, itu sudah saya balik kemarin di Kesbang. Masyarakat yang berkata demikian walaupun tidak ngaku, Ya. dalam bukunya mereka tidak ngaku. Ngakunya sedang tidur lelap, saya tidak tahu. Dalam bukunya loh itu. Dan mensudutkan kelompok yang mereka tidak tahu siapa. Oke, barangkali itu ya. Yang pertama ya. Yang pertama kita harus meluruskan pemahaman masyarakat terhadap Wahidiyah, bahwa Wahidiyah itu tidak sesat. Itu saya pikir kata kunci sehingga kita bisa mengurai persoalan berikutnya. Yang kedua, kita mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini ya, dalam 2-3 hari ini kita akan meminta ulama-ulama yang ada di kota. Kalau untuk Pak Kiai Dudung saya pikir no problem, tidak ada masalah, karena beliau adalah ketua Jamiah Nahdlatul Ulama yang juga memiliki organisasi Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. No problem, tidak ada masalah. Justru kali ini kita ingin mengklirkan bahwa sebenarnya ada banyak kesamaan Thariqah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, termasuk include di dalamnya juga amalan Wahidiyah. Tidak ada masalah gitu kan. Nah, pemahaman ini kita akan coba kemas sedemikian rupa dan kita sampaikan kepada basis-basis yang selama keputusan MUI tidak disambut, karena yang menjadi landasan mereka itu membuat sebagai nanti juga ya, oke, siap. Jadi jangan dengan merasa tidak enak ini orang Wahidiyah dikatakan sesat dengan fatwanya MUI tersebut. Saya sendiri sebetulnya tidak merasa tidak enak Pak. Ini cuma bagi masyarakat yang awam tetap memandang itu bahwa Wahidiyah sesat, sehingga harus lawan mereka, harus hancurkan mereka. Itu konsep mereka karena ada fatwa tersebut. Maaf ya, karena fatwa MUI keluar berdasarkan kajian terhadap sebuah buku, itu aja, dan tidak seluruh apa yang ada dalam buku itu dianggap salah. Kan cuma 1-2 poin saja. Balancing untuk tanggung jawab moral saya kepada pencabutan tausiah kepada kawan-kawan di MUI itu kan harus dipahami juga bahwa persepsi mereka itu tidak sama dengan persepsi saya. Mungkin Pak, kalau boleh saya menambah Pak Kiai itu yang saya hormati ya Pak. Andaikan fatwa itu keluar, pemahaman orang yang kontra tidak berbuat anarki dan menjadikan polisi berdiam diri, saya juga akan datang ke sini Pak. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Tapi yang terjadi apa sekarang? Ya itu
Jujur kita lihat bersama, pakai hati nurani. Pandangan mereka maunya begitu, karakteristiknya begitu ya. Enaknya seperti tadi setelah kita adakan klarifikasi. Nah itu. Nah, itu sudah enak. Yang Jadi balansnya gini Pak. Yang MUI kritisi itu aja. Jadi balansnya begini Pak ya, Dan balansnya. harus ada pernyataan resmi dari Wahidiyah. Kalau tidak ada kan masyarakat di MUI Pernyataan dari semua pihak, Pak. Dari semua pihak kan klarifikasi. enggak, ya. Itu yang dikritisi oleh MUI itu poin mana? Iya. Lantas ada pembenaran. Iya. Pembenaran dari Wahidiyah. Penjelasan. Penjelasan dari Iya, Wahidiyah. penjelasan. Maksudnya ya. Apa yang dibicarakan Begini Pak, pemerintah. kalau soal penjelasan Itu dari buku kami kan jelas sudah terang. Iya. Ini Jawaban saja itu yang dibuat tadi acuan diterima. kalau begitu. Iya. Setelah memperhatikan dan menyimpulkan penjelasan daripada Wahidiyah Wahidiyah. Pusat. Nah, ini merupakan klarifikasi ditambah dengan klarifikasi secara langsung, ya maka dinyatakan bahwa kita sebetulnya tidak sebagaimana dipersepsikan masyarakat itu, gitu kan ya. Jadi gini aja. bisa itu. Ya, Iya, bisa Bang, sangat-sangat bisa. gini. Ini kan sudah saya kirim Pak. Oke Pak, begini Pak. Jadi langsung saja bicara teknis ke bagaimana perangkat kita menyelesaikan ini bersama. Tadi sudah ditawarkan oleh Ketua MUI, kita akan melakukan pertemuan tripartit. Ya, Wahidiyah, kemudian Polres, MUI, plus mungkin ditambah orang yang kemarin menjadi provokacau. Ada Pak Asep siapa? Ya. Kalau menurut saya yang provokator ditangkap dulu, Pak. Ya, kalau itu Ditangkap dulu menurut saya yang adil. Itu saya ingin tripartit itu Bukan dilibatkan dalam forum musyawarah. Tangkap dulu. Adili dulu anarki ya, mereka. atau gini aja, pertemuan dulu MUI secara keseluruhan. Kalau Pak Kiai Dudung saya pikir sudah paham. Bahkan dalam pertemuan besok lebih utuh dengan seluruh komponen MUI, tentu beliau juga akan membackup pertemuan ini kan itu. Itu yang sangat penting. Iya, betul. Sehingga kita sudah punya modal dari Ketua MUI sendiri untuk mengclear kepada lebih balance di MUI yang tadi secara institusional kan. Itu yang harus kita pahami bahwa ternyata ada hikmah dan faedah luar biasa pertemuan kita. Nah, tinggal kita menentukan waktu saja. Apakah sebelum atau sesudah Ramadan. Tetapi kalau sebelum Ramadan biar kami saja dari PKB yang akan lebih dulu mengkomunikasikan dengan Pak Lurah, RT bertemu dulu di satu tempat untuk mengklirkan situasi di wilayah itu. Itu yang sangat penting gitu. Sehingga dari sisi pemahaman masyarakat bisa lurus dan tidak bengkok lagi. Teman-teman Wahidiyah datang ke Kretek juga sudah marhaban ahlan wa sahlan, salawat badar kan gitu. Pak Dindin, boleh saya satu lagi menambahkan Pak? Boleh ya. Ketika Wahidiyah diarahkan, dibimbing, dinasehati dengan kata-kata indah supaya jangan memaksakan pemahaman, tolong Pak LPPU, Formaker, coba lihat dengan jujur. Berarti artinya ketika dia melarang Wahidiyah berjuang sampai membakar rumahnya, di sisi lain dia memaksakan kehendak pemahaman dia. Boleh, ya. Termasuk mungkin kita juga tidak adil gitu semua. Sehingga hukum dulu tunggu adil ke Cimalaya. Saya tambahkan sedikit mewakili dari teman-teman. Saya bercerita sedikit saja Pak. Pernah ada satu penyimpangan yang dilakukan oleh pengamal Wahidiyah. Itu dari di desa Temboro, Kabupaten Ngawi, mana? Blora. Di Blora. Lalu saya datang dengan pengasuh pondok pesantren Atfalul Islam Jepara untuk menyelesaikan kasus ini. Saya ke depan Pak pada waktu itu nggak sampai ke MUI karena kasusnya sampai ke depan. Setelah saya datang ke depan disambut ramah oleh kakak depan. Setelah saya menyampaikan bahwa saya dari Pondok Kedunguro, ya dari pengurus Wahidiyah karena di Temboro Blora itu ada permasalahan, maka saya ingin mengklarifikasi tentang kasus ini Pak. Langsung sinis Pak pada saat itu. Saya ditanya, Bapak bawa surat tugas. Asalnya itu ramah, akhirnya menjadi sinis langsung merah. Karena saya dibegitukan. Saya diminta 1, saya keluarkan 4. Saya kasih truk juga. Pak, ini surat tugas saya. Sebelum ditanyakan KTP, ini KTP saya Pak. Saya tambah lagi, ini identitas dai saya dari Departemen Agama. Saya tambah yang terakhir, ini adalah hasil penelitian Litbang Departemen Agama tentang Wahidiyah yang setebal ini itu. Akhirnya kakak dapatnya dia, enggak Pak, masalahnya bukan Wahidiyah yang oknum. Kalau oknumnya ada pengamal Wahidiyah yang melanggar hukum saja dia. Enggak saya bilang. Enak kan saya?
Kalau ada pengamal Muhammadiyah secara pribadi dia sebagai warga negara Indonesia melakukan tindakan melanggar hukum, hukum dia. Enak kan? Saya tidak membela dia melanggar hukum kok. Hukum saja dia. Ini contoh kasus. Saya tahu persis soal MUI pusat memfatwakan angka yang sesat karena mengakui ada yang lain. Saya dengar dari Intel akan ada notis terhadap Masjid Ahmadiyah di Taman. Lantas karena itu sudah tercium, orang Ahmadiyah itu minta bantu kepada ketua MUI. Saya akan menyelenggarakan silaturahmi dengan semua komponen warga negara yang ada di Tasikmalaya. Saya ikut menandatangani surat undangan silaturahmi dari Ahmadiyah. Itu untuk memberi pencerahan maksud saya bahwa fatwa MUI itu dari sisi privat ahkam yang diakui, tapi dari sisi legalitas bagi warga negara, ukhuwah syariah harus ada. Pengamalan dia sebagai pelaku itu, paham kan di bahasa hukum saya bilang. Kenapa saya sampai berani menandatangani turut mengundang silaturahmi yang diselenggarakan oleh Ahmadiyah kepada semua komponen di Tasik. Tapi ini kan tidak dipahami oleh mereka. Tetap aja anarkis terhadap. Nah, itu yang fatwanya dari MUI pusat. Clear saya rasa Pak ya. Dan saya disomasi lagi. Baik. Ini dilematis. Ya, Keluarga terima kasih ya. Somasi mencoba merukunkan walaupun saling sesat menyesatkan ya. Saya memandang nggak sesat menyesatkan itu paham. Baik. Ya, barangkali kita sudah menemukan format bagaimana menyelesaikan semua persoalan. Kita Tapi terima sedikit Pak, kasih ya. saya masih apa itu supaya persepsi tidak salah. Oke. Jadi tasawuf Wahidiyah tidak sebagaimana dipersepsikan seperti Al-Kalam yang mengatakan analkan. Itu adalah kata-kata satokan. Wahidiyah sangat menjaga sekali dari kalimat-kalimat satokan Pak. Jadi bahwa di Wahidiyah bagaimanapun melejitnya seorang hamba mendekati Tuhan, hamba adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan. Bagaimanapun Tuhan turun mendekati hamba, Tuhan adalah Tuhan, hamba tetap hamba. Baik. Ya itu harus dijelasin Pak. Ya. Dan ini harus dipahami oleh awam. Ya, baik, terima kasih. Kami persilakan kepada yang terhormat dari DPP untuk menutup pertemuan ini. Kemudian selanjutnya ditutup dengan doa yang akan disampaikan nanti oleh Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kota Pak Kiai Ohan Fahrudin. Dipersilakan Pak Abdul. Terima kasih. Satu hal barangkali benang merah yang harus kita ambil. Sebetulnya saya garis kalian dengan apa yang didebatkan barusan karena memang tidak seyogyanya sejauh itu di hadapan publik. Artinya saya ingin mencoba karena begini Pak. Fatwa juga tidak lahir hanya sekedar kali ini, tetapi sebelum-sebelumnya juga ada fatwa. Artinya adalah bahwa tingkat advokasi itu bukan hanya dari sisi pemahaman ideologi. Di komunitas kita juga ada beberapa hal saya kira yang harus barangkali dievaluasi Pak. Karena saya coba sebelum melakukan pertemuan ini, saya mencoba mengadvokasi dari segala aspek kultur, aspek sosial, bahkan sampai pada tingkat aspek ekonomi. Pertanyaannya adalah, kenapa reaksi terhadap fatwa baru akhir-akhir ini? Apakah memang murni ini persoalan fatwa? Itu juga harus digali oleh kita. Ini sebetulnya yang agak kredit. Saya melihat ada aspek-aspek lain di luar fatwa ini, sehingga memang ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menunggangi. Nah, ini saya kira yang harus sengaja kita luruskan. Tetapi paling tidak, saya kira teman-teman PKB seperti yang saya tegaskan tadi ini sudah merupakan instruksi dan sudah menjadi kebijakan partai bahwa PKB harus menempatkan paling tidak konteks kehidupan masyarakat seperti semula. Teman-teman keluarga besar Wahidiyah bisa hidup seperti biasa, walaupun tentu tidak akan semudah apa yang kita bayangkan. Saya mengharap memang menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini teman-teman sudah bisa tinggal di situ, walaupun memang kerja berat. Tetapi paling tidak, jujur saja, saya menaruh hal yang sangat luar biasa dengan kehadiran Pak Kiai Dudung pada kesempatan kali ini. Kalaupun toh memang barangkali secara institusional kita bisa bapak-bapak agak punten, agak kesal juga dengan fatwa MUI.
Tetapi paling tidak Pak Kiai Dudung barusan dengan segala keberanian beliau sudah merepresentasikan bahwa sesungguhnya Pak Kiai Dudung bukan bagian dari mereka. Nah, ini yang paling penting saya kira. Untuk itu ada kesamaan pandangan, dan saya kira kalau dari sisi aspek konteks fatwa ini ya kita akan bekerja. Jadi tapi paling tidak saya menegaskan Pak, ada faktor-faktor lain yang tidak harus diungkap pada konteks ini. Bukan hanya sekedar persoalan apakah sesat atau tidak sesat, tetapi ada konteks sosial apa tidak harus dibahas. Dan ini sudah coba dirunut antara teman-teman juga melakukan investigasi. Ternyata ada ada rivalitas masalah perekonomian apa segala itu. Nah ini masalahnya. Jadi saya juga tidak yakin kalau Pak Kiai Dudung hari ini mencabut fatwa terus Wahidiyah akan aman di situ. Karena ada faktor yang lain. Nah artinya bahwa Pak Iwan ya, juga bapak-bapak yang dari Kediri, ternyata ada hal-hal yang juga harus dibereskan dari sisi itu. Toh kadang-kadang di luar fatwa ada yang lebih bisa membutakan manusia. Gitu. Ya, tetapi paling tidak saya yakin bahwa ini adalah solusi awal, di mana kita bisa gerak dan berjalan bersama. Dan saya juga mohon nanti dari bapak-bapak dari pengurus wilayah setidaknya nanti pada hari Selasa kita ke Jakarta dan akan menghadap Kiai Haji Abdul Rahman Wahid berkenaan dengan konteks solusi ini, dan langkah-langkah hukum, langkah-langkah segala macam. Saya kira di PKB ada Lakumham, teman-teman di Lakumham bisa melakukan pendampingan untuk mengadvokasi dari sisi hukum bahwa kita sepakat siapapun yang melakukan perusakan itu harus ditindak secara hukum. Terima kasih satu kali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Kiai yang dialami oleh jamaah Wahidiyah di Kota Tasikmalaya menjadi tragedi terakhir dari sekian banyak persoalan. Dan mudah-mudahan kepada rekan-rekan para pengurus Wahidiyah untuk senantiasa melakukan isti'anah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus musibah ini betul-betul bisa menjadi penguat atas dasar perjuangan yang kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan kami keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa dengan keluarga besar Jamaah Wahidiyah senantiasa dipertautkan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ikhwatun fid dunya wal akhirah. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.